itu dengan adanya undangan ya klien kami Mas Lutfi dengan istrinya, dengan adanya undangan dengan pihak rumah sakit, ternyata rumah sakit hari ini tidak bisa hadir untuk memenuhi panggilan untuk bisa diadakan pertemuan ya, tapi dalam hal ini kita sudah menyampaikan kepada pihak BPJS. Karena apa? Karena ada beberapa poin nih yang kita sampaikan kepada pihak BPJS dengan adanya pemberitaan ataupun TikTok atau di media sosial yang narasinya ini benar-benar menyesatkan, artinya tidak sesuai fakta ya. Oleh karena itu kita datang ke pihak BPJS itu memberikan fakta bukti yang konkret ya. Ini fakta buktinya adalah pada waktu kejadian di TikTok itu menyatakan bahwa klien kami, istrinya klien kami ini menolak dari pihak rumah sakit menolak pelayanan untuk bisa dilakukan observasi, dan akhirnya narasinya itu membangun bahwa pasien tersebut ingin untuk dirawat inap ya. Tetapi sebenarnya faktanya adalah begitu kita keluar dari rumah sakit Primaya Bekasi, lanjut ke Hermina karena dalam kondisi yang sangat amat darurat dan sangat emergensi ya. Dengan keadaan itu di rumah sakit Hermina lah ini langsung ditangani dan di IGD langsung dirujuklah rawat inap pasien tersebut. Nah ini yang harus diluruskan ya, harus diluruskan. Berita ini adalah berita yang narasinya adalah klien kami ini minta untuk bisa dirawat inap tanpa ada sebab akibat, nggak mungkin untuk bisa dirawat inap seperti itu. Ya, artinya berarti yang kami sendiri kemarin dengan klien ini bisa memastikan bahwa itu di cover ada di BPJS begitu, karena kan bahasanya yang di sana itu tidak di cover gitu, maksudnya. Ya, inilah yang harus kita luruskan ya. Klien kami di cover oleh BPJS secara administrasi dan lain-lain di cover oleh BPJS. Tapi dalam hal ini yang kita lihat adalah pelayanan. Bagaimana pelayanan, bagaimana penanganan, dan bagaimana perlakuannya terhadap pasien ya dalam proses masuk ataupun proses dalam posisi dia emergensi. Harusnya ada observasi, dilakukan konsultasi dan pendalaman terhadap riwayat. Nah ini yang harus kita pahami dulu, karena dalam hal ini klien kami merasa amat dirugikan. Dalam hal apa? Pemberitaan yang sangat-sangat merugikan. Dan pertama itu merugikan secara apa? Secara opini, secara narasi yang sangat menyesatkan. Yang kedua adalah faktanya adalah memang benar-benar pada waktu itu klien kami memang benar-benar sakit yang tidak ketulungan, tertahan, dan memang benar-benar emergensi dan harus memang butuh perawatan secara intensif pada waktu itu. Oleh karena itu dengan perlakuan ya, salah satu dokter yang dugaan kita ini, dokter ini memberikan statement yang sangat amat tidak nyaman ya buat klien kami, sehingga ini yang kita harapkan dari pihak dokter juga harus bisa memberikan klarifikasi, karena jangan membentuk suatu opini sepihak, karena ini benar-benar pada waktu itu ditangani dengan rumah sakit lain dan memang harus dirawat. Fakta seperti itu. Dia pengguna BPJS ya. BPJS itu nggak gratis, tetap ada bayar, dan kalau nggak bayar tentu ada biaya keterlambatan. Nah ini kan harus pahamin, karena memang apapun itu kita sangat amat membuka ruang kepada pihak rumah sakit Primaya khususnya Bekasi untuk bisa kita mengklarifikasi hal ini, sehingga ini tidak menjadi satu ketimplangan ataupun satu perbedaan persepsi ya, yang tadi bilang ada pemberitaan lain-lain yang kita ini berita liar ya, yang tentunya harus kita klarifikasi seperti itu. Kamu sendiri sebagai suami ya pada saat itu sampai akhirnya itu jadi viral dan konon katanya sampai diserang sama netizen dan segala macam gitu. Nah, itu awalnya seperti apa sih? Ya, jadi saya cerita sedikit kronologis. Di awal itu saat istri saya pulang kerja, istri saya mengalami sakit yang luar biasa. Ya sebelumnya sudah ada riwayat lah. Coba malam
Senin itu malam Selasa saya bawa rumah sakit terdekat, itu Primaya Hospital. Di sana saya datang, sudah terasa sekali nih saat suster itu mengatakan Bapak menggunakan apa BPJS untuk pribadi. Saat saya mengatakan BPJS itu apa ya, terjadi perbedaan yang sangat terasa sekali gitu perlakuannya. Akhirnya si dokter itu memeriksa, cukup lama tuh dari sejak saya datang, memeriksa, langsung menghampiri istri saya dan bertanya, itu sakit apa? Saatnya yang sakit apa? Dibilang sakit nyeri, langsung ya udah nanti saya kasih sakit obat sakit nyeri. Saat sakit nyeri itu diberikan, nanti rujuk kembali, kontrol lalu rujuk kembali tanpa menanyakan riwayatnya terlebih dahulu. rekam medisnya ya Bang. Betul, padahal kita bawa. Nah, di saat saya berusaha memberitahu rekam medis tersebut, riwayat sakitnya, dokter itu seolah-olah nggak ngerti saya, antara nggak tahu atau nggak mau tahu gitu. Jadi saya dibentak saat itu. Saya disuruh memahami apa itu IGD, apa itu gawat darurat. Akhirnya terjadi, saya merasa itu harga diri saya itu diserang di saat situasi yang sangat saat itu urgent, panik dengan keadaan istri yang luar biasa. Akhirnya terjadilah video tersebut. Memang saya nggak menyiapkan itu dari awal video itu sepotong, sehingga dari situ saya bawa ke IGD Hermina, rumah sakit Hermina, langsung dilakukan tindakan dan rawat inap. Esok harinya keluar didiagnosis itu bahwa ibunya mengalami pembengkakan pada kista sehingga menyebabkan sakit yang luar biasa. Nah, saat itulah saya sambil lihat video tersebut, saya upload. Memang videonya nggak lengkap kalau saya nggak ceritakan dari awal. Akhirnya muncullah narasi-narasi, pendapat-pendapat yang itu merugikan kami lah gitu. Untuk para netizen, saya mohon deh, kalau sesuatu atau hal kasus itu dalami dulu, tahu dulu sumbernya, baru berpendapat. Jadi pesan saya cuma itu aja. Untuk rumah sakit, mohon deh, kita kriteria gawat darurat itu sudah diatur dalam Permenkes nomor 47 tahun 2018. Di situ dikatakan pada pasal 3 ayat 2 huruf A yang mengancam nyawa. Huruf E-nya dikatakan harus dilakukan tindakan. Di mana saya bilang itu mengancam nyawa, bahwa kami bawa buktinya di hari yang sama saat saya setelah dari IGD Primaya lalu saya ke IGD Hermina. Di situ dikatakan disarankan opname dan tindakan. Boleh diperbesar. Karena di situ ada kista Di malam yang sama saran opname dan malam itu juga kami di rumah sakit tersebut, saya terutama pasiennya dirawat. Ya, ini sangat miris sekali ya kalau melihat keadaan yang benar-benar perlu penanganan medis yang sangat urgent dan sangat amat diharapkan kepada orang pengguna BPJS tentunya. Ini sangat amat kita harapkan dengan perlakuan yang baik daripada rumah sakit tentunya. Nah, ini apakah SOP daripada rumah sakit itu berbeda? Nah, kita juga pengen klarifikasi terhadap pihak rumah sakit Primaya dalam hal ini, karena klien kami merasa amat kecewa dan amat sangat dirugikan dalam hal ini, apalagi pemberitaannya bahwa sangat amat menyesatkan atau tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu kan. Nah, ini yang terjadi sampai akhirnya dari pasiennya sendiri ini merasa tidak terima ya, suaminya dibentak-bentak. Dengan keadaan suami dibentak-bentak, coba silakan cerita Ibu gimana? Iya, jadi saya juga kan baca ya, saya singkatnya saja nih Bang. Saya udah sakit hati, ditambah lagi sakit hati lagi sama para netizen yang di situ menyudutkan suami saya dengan ada di situ kata-kata bapak segitunya ya istrinya ingin dirawat. Jadi untuk para netizen yang terhormat ya, saya kalau tidak sakit yang sangat-sangat amat sakit, ngapain saya masuk IGD? Enak di rumah di kamar istirahat gitu.
Jadi poinnya video itu dibuat oleh suami saya ya, karena sebelumnya ada hal yang terjadi yang mengecewakan saya dan suami saya, yaitu dibentak dengan keras dengan intonasi yang sangat tinggi oleh dokter yang ada di video tersebut. Itu saja dari saya. Silakan simpulkan saja. Bang, ada langkah hukum nggak, Bang? Nah, kita akan menunggu ya dari pihak Rumah Sakit Primaya, tentunya membuka ruang untuk bisa memberikan klarifikasi terhadap hal ini, dan tetap kita menunggu 7 hari dari hari ini. Kalau memang tidak, ya mungkin kita ada langkah-langkah hukum yang akan kita tempuh untuk itu, karena saya menghadirkan pasien dari Rumah Sakit Primaya kemarin ini saat ini nih masih dalam kondisi sakit nih. Besok tuh harus dilakukan operasi. Hari ini, Pak? Iya, hari ini, malam ini udah masuk ya untuk dilakukan operasi. Dalam kondisi sakit aja nih bisa mau datang ke BPJS untuk menjelaskan, karena apa? Karena biar tidak ada simpang siur terhadap penyakitnya. Karena sampai saat ini juga dari pihak Hermina lah yang bisa memberikan satu pelayanan yang cukup baik ya, sesuai SOP, artinya sesuai dengan keadaannya. Kita nggak main-main, orang sakit nggak main-main, nah, memang sakit dan memang perlu perawatan, ya harus dilakukan dan diperlakukan haknya sebagai pemegang kartu di BPJS, karena BPJS ini nggak gratis juga kan, tetap harus ada bayar. Bang, apakah akan melaporkan ini ke, jika tidak ada klarifikasi dari mereka, mau bawa nggak lapor ini atas nama dokter tersebut ke ID? Ya, kita nggak menutup kemungkinan akan kita lakukan itu, nggak menutup kemungkinan, karena dasar-dasar dan kita punya alat-alat bukti yang cukup untuk bisa dilakukan untuk upaya hukum. Tapi tidak ada segala sesuatu hal ya itu sebelum kita melakukan langkah hukum adanya satu mediasi.